Membedah orang yang ketika mereka masih bernafas, lalu mengambil organ mereka dan menjualnya sebagai komoditas. Selama 10 tahun terakhir, Partai Komunis Tiongkok PKT telah dituduh terlibat dalam pengambilan organ secara hidup-hidup, tetapi tidak pernah ada keputusan yang jelas dan definitif yang dicapai di pengadilan internasional berdasarkan pada bukti yang tersedia yang menyatakan hukum internasional telah dilanggar. Pada 17 Juni 2019, Pengadilan Rakyat Independen yang berlokasi di London, Inggris, mengumumkan putusan akhirnya menyimpulkan praktisi Falun Gong telah menjadi sumber utama pasokan organ untuk pengambilan organ secara hidup-hidup oleh PKT. Dan kejahatan kemanusiaan penyiksaan terhadap Falun Gong dan Uighur telah terbukti tanpa keraguan. Pengadilan menyimpulkan bahwa pemerintah di bawah PKT adalah rezim kriminal, dan kekejaman pengambilan organ secara hidup-hidup masih berlangsung hingga sekarang. Ini adalah kesimpulan yang mengejutkan. PKT telah membunuh orang yang tidak bersalah dan mengambil organ mereka demi keuntungan besar. Kejahatan yang mereka lakukan masih berlangsung sampai saat ini. Dalam 2 hari setelah pengumuman ini, lebih dari 27 media global besar telah melaporkan atau melansir ulang berita ini di situs web mereka. Halaman Facebook dan Twitter termasuk The Guardian, Reuters, The Daily Mail, Sky News, Yahoo News, The Sydney Morning Herald, dan Newsweek. Menurut laporan oleh The Guardian pada 17 Juni, Ketua Pengadilan Independen Sir Geoffrey Nice QC mengatakan, kesimpulannya menunjukkan bahwa sejumlah besar orang telah tewas dalam kematian yang mengerikan yang tak terkatakan, dan banyak lagi orang-orang mungkin merasakan penderitaan yang serupa. Kita semua hidup di planet bumi ini, tindakan yang sangat kejam dapat ditemukan di sini, di salah satu negara tertua dan beradab. Pengadilan Rakyat Independen dipimpin oleh Sir Geoffrey Nice QC yang memimpin dalam penuntut pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia. 7 anggotanya berasal dari berbagai negara, yang ahli dalam bidang hukum internasional, hak asasi manusia, transplantasi, hubungan internasional, sejarah, dan bisnis Tiongkok. Komposisi Pengadilan Rakyat Independen setara dengan Dewan Juri yang ditugaskan oleh Koalisi Internasional untuk mengakhiri penyalahgunaan transplantasi organ di Tiongkok. Benedict Rogers, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif dan pendiri Hong Kong Watch, sebuah LSM yang telah membantu mendirikan dan terlibat dalam pengadilan independen, mengatakan bahwa dalam perjalanan penyelidikan ini, pengadilan telah berulang kali mengundang perwakilan pejabat PKT. Tapi yang menarik adalah tidak ada yang mau hadir atau memberikan bukti ke pengadilan. Dalam penghakiman terakhir mereka, pengadilan menemukan bahwa pengambilan organ secara paksa disetujui oleh pemerintah PKT. Praktisi Falun Gong telah menjadi korban utama pengambilan organ secara hidup-hidup dan sekarang mempengaruhi kelompok kepercayaan lainnya. Pengadilan menyimpulkan bahwa pengambilan organ berlanjut hingga hari ini. Sir Geoffrey Nice mempresentasikan hasil persidangan di depan sekitar 200 orang yang hadir di pengadilan. Dia mengkritik beberapa pemerintah barat karena tidak mengambil tindakan terhadap pengambilan organ secara hidup-hidup oleh PKT. Sir Geoffrey Nice berkata bahwa jika pemerintah di seluruh dunia mengambil tindakan yang tidak membiarkan PKT lolos dari pengawasan yudisial, itu akan membantu PKT memahami bahwa praktik jahat yang dilakukannya harus dihentikan. Dr. Neven Katrom mengatakan bahwa paragraf terakhir putusan adalah pernyataan kepada dunia bahwa setiap organisasi politik, medis, budaya, ekonomi, dan lain-lain sekarang harus mengakui bekerja sama dengan negara PKT sama halnya bekerja sama dengan negara kriminal. Dr. Trom juga mengatakan, semakin banyak orang ingin menjalin kerjasama dengan PKT hanya karena kepentingan ekonomi, tetapi telah mengabaikan sisi kemanusiaan.